kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri. Dan saya Dora Edward. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Masa kanak-kanak merupakan titik tolak dari apa yang akan terjadi di masa depan. Kondisi yang lemah dan rentan terhadap trauma merupakan tantangan yang sulit dan perlu dihadapi dengan sadar oleh masyarakat. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa pengalaman selama kehidupan awal membentuk perkembangan otak, terutama selama periode kritis, usia 0 hingga 5 tahun di awal kehidupan manusia. Happy Parenting kali ini menghadirkan dua orang ibu kembar, ibu guru kembar yang sangat luar biasa jasanya, yaitu Mbak Rosi dan Mbak Rian, atau biasa disapa dengan ibu guru kembar. Nah, hari ini mereka sudah hadir untuk menjadi tamu istimewa di Happy Parenting. Selama ada Happy Parenting, belum pernah loh kali ini bangkunya terisi dua-duanya ya. Baru hari ini lengkap. Ibu kembar soalnya. Iya. Jadi memang bangku ini disiapkan buat Mbak berdua. Apa kabar? Baik. Kompak. Frekuensinya sama ini. Memang berpenampilan seperti setiap hari seperti ini. Iya, dari kecil. Dari kecil. Terus sampai sekarang. Tua. Karena biasanya kalau pengalaman kita melihat kembar, itu biasanya kecil aja mau didandanin yang sama ya. Berhenti. Begitu masuk SD, SMP biasanya udah nggak mau. Udah punya selera masing-masing gitu ya. Sampai selesai sekolah, terus menikah juga masih sama. Oh, kecuali waktu terpisahkan. Itu juga sama. Sama, kadang begitu? bikin bajunya dua. Nanti dikirim sana, kirim sini. Jadi terus telepon-teleponan. Enggak ada Waktu telepon. Dia itu enggak ada telepon. Saat itu belum ada telepon. Belum seperti saat ini ya. Mbak Rian dan Mbak Rosi, yang mana Rian, yang mana Rosi? Saya Harus yang memperkenalkan Rosi. diri nih. Harus mencari Rosi, 3 perbedaan. 5 menit. Rosi, Ibu Rian. 5 menit lebih tua. Oke, Mbak Rian, Mbak Rosi. Ya. Itu yang pertama bedanya 5 menit. 5 menit. Waktu Iya. lahir. Yang kedua perbedaannya ada 3, soalnya kita mau cari perbedaan dari Rian dan Rosi. Perbedaannya tinggi. Tingginya Mbak dan Rosi lebih tinggi. Ya, dan ada sifat yang saya perempuannya, yang Riannya yang lakinya, karena yang bisa menyelesaikan Jadi lebih semua. tomboy. Ya. Lebih tomboy Mbak Rian. Iya, gitu ya. jadi pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, saling menutupi. Tapi hampir selain itu keseluruhannya hampir Sama. Sulit sekali untuk Iya. bisa membedakan. Apa ya, perbedaannya tuh banyak. Pekerjaan laki-laki dia nggak bisa. Oh, kalau pekerjaan laki-laki justru Mbak Rian yang lebih saya yang ahlinya. menyelesaikan. Gitu. Karena kembar identik ya. Iya, jadi Iya. saling nutup ya. Gitu. Katanya kalau satu sakit, yang satu Sakit juga ya, merasa. sakit juga. Satu gitu. lagi seneng, yang satu juga Senang, merasa iya. senang. Susah juga, susah. Susah juga. Yang satu katanya kemarin diare, yang satu juga Iya, diare. terus ada kontak batin terus Iya. ya. Kontaknya Iya. sangat tajam. Sangat tajam. Ceritain dong Mbak Rosi, Mbak Rian, bagaimana sih memulai dengan sekolah, awalnya sekolah Kartini ya? Sekolah itu sudah lama. Kalau Ibu Rian kan di Lombok. Di Lombok. Tapi juga buka sendiri. Itu kalau nggak salah di tahun 70. Ya, tahun 70. 70 terus Mbak Rosi 71, tahun tapi 71. tidak janjian. Tidak Nggak janjian janjian, dong. ya itu karena frekuensinya Ketemu sama tahun 79, ternyata buka sekolah. Buka sekolah Iya. di daerah. Lah, kerjaanmu apa? Aku ngajar. Lah, kamu apa? Aku yang ngajar. Yang diajar siapa?
anak-anak kurang mampu. Anak-anak yang di pedalaman waktu itu. Iya, iya. Dan usianya saat itu masih muda Sangat sekali. muda. Kalau sekarang aja masih cantik. Kita nanti mau tanya Juga juga. ya. Mau tanya juga resepnya bagaimana bisa cantik di usia Eyang sekarang. 22 tahun saat itu, memulai di tahun 70 dan 71 berarti 23 untuk Mbak Rosi. Orang masih cantik banget, yang masih peduli dengan kecantikan, tapi kedua ibu kembar ini justru mau berpanas-panas kalau kita perhatikan dari betul. foto-foto berpanas-panas dengan kepang dua yang sama, lalu mau berkeringat berpeluh-peluh untuk anak-anak kurang beruntung. Apa sih yang Itu membuat sebetulnya kan ngisi ya. kepengen- Itu kan melihat terus melihat ngisi kehidupan mereka itulah. tidak punya, kita punya. Kenapa tidak kita bagikan? Ilmu kan seperti itu. Tapi 22 tahun punya cara pemikiran. Tapi kan yang kita begitu juga dewasa. dapat dari dia juga. Jadi kita kan dapat Sambil belajar sambil juga belajar kehidupan dari kehidupan mereka. dari mereka. Oke, tapi 22 tahun. Iya, kita harus memberi, tapi Memang kita juga Atau dapat memang ada contoh Oh iya memang. Ada contoh teladan dari rumah. dari orang tua, Orang tua, ini bapak, kejawab nih, ibu, mulai dari orang gitu. tua. Jadi bapak, Bapak, pernah ibu, mengajar juga, Bapak, iya, mengajar, ibu memang juga ibu guru. ibu guru. Ibu guru juga. Terus suami juga. Dokter, tapi yang suka membantu. suami Ibu Rosi. Iya, kan kalau di pedalaman itu tidak bayar sama dokter kan, Iya, bayarnya ya gratis. singkong ya Iya, apa dengan gitu. buah-buahan atau Nah, sayuran ya. kan kita masih berdua, masih berdua kan pergi ke kampung-kampung gitu kan ikut. Nah sekalian aja buka sekolah ngajarin gitu, berbagi juga. Dia di sebelah sana, saya sebelah sini. Daripada Sama-sama. nganggur waktu Iya di katanya kapal-kapal perahu gitu. Jiwa pendidiknya Iya, sudah kita sudah punya mendarah dapat daging teman sekali. banyak kan, dapat kesenangan juga. Apa dapat sih Mbak kehidupan. Rosi, Mbak Riyad yang dicari di usia 22 tahun terus membantu Saya orang, inginnya memang sudah itu- mendapat ini ya nilai hidup yang kepengen dicari nggak di Saya saat itu? katakan bahwa itu adalah proses sebuah kehidupan, itu mendapatkan kebahagiaan tersendiri tentunya, bahwa kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu kepuasannya luar biasa ya. Oh iya, Dan itu yang membuat Rosi Burian. kita bahagia. Kalau membuat kita bahagia, berarti berarti kita sirkulasinya di tubuh kita iya. itu kan jadi Sehat. terus muda terus. Iya. Oh itu salah satu ya resep dari resep awet Iya, mudanya ya. betul. Dan Anda berdua kan lahir dari keluarga yang sangat Iya, berkecukupan, iya, betul. jadi tidak Iya. kekurangan apapun, Betul. tidak pernah mengalami masa-masa sulit Masa-masa di sulit dalam sebenarnya hidup, ya. tapi punya hati untuk terus memberi kepada orang Iya, lain. kata ibu saya harus begitu. Biar hidup kita bahagia. Bahagia, harus berbagi. Kita tidak boleh serakah karena Tuhan sudah memberikan banyak. Kenapa enggak kamu bagi sama orang? Kalau kita bagi dengan orang lain, apalagi anak-anak, Ya. Kita masih pasti kamu akan diberikan lebih banyak lagi. Dan tekad Jadi itu yang akan penting itu kita memberikan cinta. Iya, dan tekad itu akan dijalani seumur hidup. Seumur hidup, pastinya ya, iya. Bu Rosi Burian. Seumur hidup, ya. Luar biasa ya Mbak Novi. Dan aku penasaran ini, ada yang terharu lagi. Ini partner in crime saya sangat-sangat mudah terharu. Ini boleh menjadi guru nanti boleh. di sekolah Iya, darurat Kartini. boleh. Kata Kartini, ini Iya. tercetus dari Raden dari Ajeng ibu Kartini. kita Kartini. Iya. Itu aja yang dipingit pasti bisa mendirikan Mendirikan sekolah di samping di rumah, halaman di sekolah halaman. kan, di halaman rumahnya. Kenapa kita yang sudah merdeka sudah Ya, nggak bebas, bisa. dan kita sudah punya hak juga, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai Kenapa? perempuan Sebagai sama, perempuan sama, kenapa nggak bisa seperti Ibu Kartini? kan begitu. Orang tua memberikan contoh waktu kecil dalam memberi kepada orang lain dalam bentuk apa?
Mbak Rosi dan Kalau Mbak Rian? dulu Kalau kita ada beras, bapak saya ya, itu kita kasih ke orang miskin-miskin Beras, itu kita iya. Sebagai diajak. kebutuhan yang paling pokok. Ya, dalam jadi Ya. berasnya diponcok Gitu, saya Makanya masih sampai ingat. sekarang kita juga Moncotnya moncot pakai beras. karung. Zaman dulu belum nggak ada plastik, jadi pakai karung yang kecil itu. Iya, Nah, segini gitu. Satu Kalau orang. sekarang kita kan pakainya plastik. Iya. Iya. Di rumah bedeng-bedeng itu kita masuk sampai nunduk begini Naik kan rumahnya sepeda kan, kita. Bapak saya naik supaya sepeda. bisa Itu masuk ke waktu Bu tempat orang Rosi dan miskin. Bu Rian di usia belasan. Oh, Enggak, kecil. Masih lebih kecil Masih lagi. umur 6 tahun atau 5 tahun. Sudah ada tahun nilai-nilai berbagi yang Iya. diberikan oleh orang tua ya. Terus kalau Biasa kita gitu. naik kereta dari Semarang ke Jakarta Jakarta. kan tidurnya di hotel HI. Pasti hotel mewah gitu ya. Iya, kan kan di- bapak saya kerjanya di PJKA. Engineer Iya, kan. engineer. Pejabat lah pada Iya. masanya itu ya Terus Bu kan ya. ngelewatin Jalan Jalan Lodan, itu rumah gubuk-gubuk itu. yang sekarang sekolahan kita itu. Iya, iya. Beliaunya Ancol bilang sana begini, ya, kamu harus didik mereka. Mereka. Dia generasi yang akan menggantikan kita. Di usia berapa pada saat itu, Ah, Bapak? masih kecil, Belum 7 tahun. belum 7 kayaknya. tahun. Tapi itu tertanam. Dia iya. tertanam Ingat sekali. banget ya. Kamu Terus harus itu mendidik menjadi dia. satu Ternyata sekarang sekolahan kita, Kita di situ. Berarti, Berarti saya Tuhan itu memang sudah menaruh kita berdua di Iya. situ. Udah keliling-keliling kemana, keliling-keliling akhirnya kemana juga akhirnya di ketemunya situ. di Lodan itu di sekolahnya. Lodan itu. Mhm. Jadi itu terus dibawa sampai terpisahkan, satu di Lombok, satu di Iya. Kalimantan, terus melakukan hal yang, Yang sama, sama, belajar. bareng terus ketemunya Ketemu lagi di terakhir tahun berapa berakhir itu tahun 79. Bukan di Lodan. Oh, tahun 90. Tahun 90, terus Iya. sama-sama berdua Ya, di dipertemukan di situ, Jakarta. ya. Bagaimana di kolong jembatan memulai dengan sekolah? Biasa-biasa aja Nah, sih. kita kan suka ngeluyur-ngeluyur. Tukang luyur. Jadi ya terus kok ada tawuran gitu. Terus kita berhenti nitipin mobilnya nitipin dulu. mobil, terus kita jalan kaki. ke kolong itu. Saya terus bilang, kok ada manusia ya, Ya, di bawah kolong. Saya terheran Saya ya. kaget-kaget Amazing gitu kan. gitu ya, ada terus manusia. terus dia bilang, itu kok bisa ngomong Jawa? katanya. Bukan orang Jepang Jepang itu, itu. orang Jawa katanya. Orang Jawa. gitu. Iya, saya orang Jawa. Terus bilang, mau sekolah, saya bilang gitu. Asal nggak bayar. Asal udah bayar. Oh, langsung direspon Iya, seperti karena itu. sini-sininya itu hitam Hitam semuanya. dong, di sini. Iya, Itu tahun hitam. 90, Mbak? Tahun 90. Terus saya bilang, ya nggak bayar. Besok sekolah ya. Besok saya langsung sekolah. bilang. Boleh sama bu guru sekolah nggak usah bayar. Oh mau. Begitu kita sekolah 150 anak. Tapi Duduk di bawah. Bawah pakai Sekolahnya pakai apa bu guru? Pakai Ya udah tikar aja. pakai itu. Kamu kan cari kardus. Dia kan Ya cari udah kardus. kardusnya Iya. kamu pakai duduk. Saya bilang. Jadi ini pemulung-pemulung lah Iya. ya. Menarik banget. Kayaknya kita mau korek lagi nih. Bagaimana caranya tahun 90 di Lodan, Jalan Lodan. Masih sepi. Masih sepi ya. Nggak ada UBM. Yang buang jin itu ya, Mbak? Iya. Buang jin benar. Iya. Buang jin. Kita lanjutin ya. Iya, kita lanjutin bagaimana nanti jalannya sekolah di daerah Lodan itu. Ya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali bersama Ibu Guru Kembar, Ibu Rosi dan juga Ibu Ria. Tetaplah bersama kami di Happy Parenting.